Oke, kita lanjut untuk CRUD yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat untuk post ya. Untuk post yang pertama kita copy dulu ini biar lebih cepat, dan mungkin di sini di CRUD post ini akan kita percepat ya, karena pada bagian-bagian dasarnya kita sudah pelajari pada saat CRUD kategori post. Nah, di sini create kita ubah dulu ya, kita lupa ya, kita perlu membuat rootnya dulu. Oke, kita buat dulu rootnya, root resource post controller kemudian di sini menjadi post store post.store. Nah, kita ke bagian ini dulu, index kita ganti postgrid jadi ada no kategorinya apa, kemudian ada title, kemudian ada kontennya apa, yang terakhir ini date publish. Post as post ini kita kosongin dulu. Nah, di sini belum sempat saya jelaskan tadi fungsi for list ini. Jadi misal tidak ada data post, ini kita akan menampilkan apa? Di sini kita akan menampilkan no post available, no post gitu aja, no post 1 2 3 4 5 6 call span 6. Kita ke controller post, return view post index. Coba ya, kita buka dulu admin post, admin variable post ya. Postnya kita belum mengambil data post di sini. Dollar post sama dengan ya, lupa lagi jangan lupa ini ya, compact post ya, no post, nggak ada post ini kalau datanya kosong. Nah, ini kita perlu ubah juga ini pada bagian ini, index title post. Nah, di sini kolomnya kan tidak cuma satu ya, sebenarnya sih ada cara yang lebih baik sih, kita menggunakan select. Ini kita hanya perlu mengambil beberapa kolom yang benar-benar kita butuhkan. Jadi ini sebenarnya bisa mempercepat kalau project kita nanti skalanya sudah besar. Di sini kan ada title, kemudian ada konten, ada kategori ID, seperti itu ya. Di sini ada get, kemudian kita menggunakan get seperti ini. Satu lagi date, title date, ya seperti ini.
ya slug memang sih agak panjang, cuma ini adalah cara agar nanti website kita lebih optimal. Kemudian kita akan ubah pada bagian grid. Post grid ini yang pertama ini title, setelah title konten. Untuk slug kita nanti buatnya otomatis saja di controllernya. Jadi yang belum mengerti slug itu apa, slug itu seperti ini ya contohnya. Nah ini namanya slug SPAdmin 2, jadi nanti sesuai dengan judulnya yang ada di URL. Jadi kan misalnya id1 ini kan nggak SEO friendly ya kalau yang ditampilkan ID-nya, jadi kita akan menampilkan slugnya. Title seperti ini, konten, dan ini kita akan pakai text area. Untuk tanggal mungkin kita akan buat otomatis per input hari apa. Jadi misal input hari ini ya otomatis yang tersimpan tanggal ini. Jadi sekarang kita perlu menambahkan kategori. Ya, di sini kita perlu menambahkan form group kategori. Kategorinya berupa select. Kategori ID ini nggak perlu isi, nggak apa-apa. Sorry, kelasnya form control, tetap form control. Di sini kita belum mengambil data kategori, kita akan for each di sini nanti for each kategoris as kategori. Kategori ID, kategori ID, kategori name. Kita perlu menambahkan di sini selain post, bukan ini ya, di sini berarti di grid ini kita perlu mengambil data kategori. Kategoris. Nah ini kan kategori kan kita cuma perlu mengambil ID sama namanya saja ya. Untuk update add and created add kita tidak perlu ambil, jadi kita bisa menggunakan select ID name. Return view, post grid compact, ini belum kita ubah, kita seharusnya menggantinya dengan add new post.
Nah, ini sudah muncul kategorinya. Kemudian ini ya title, harusnya ini title, kemudian konten dan save. Oke ya, kita ubah di sini create add new post, title. Setelah itu save ini ya di store. Nah, kita perlu buat yang namanya form request. Jadi kita buat post request, post request. Yang perlu kita isi adalah title, required, kemudian kategori ID kita isi dengan not in 0. Kita nanti ubah lagi di view-nya, jadi artinya tidak boleh kosong juga sih. Ini bukan yang kosong, bukan yang nilainya 0 nanti. Kalau nilainya 0 akan menampilkan error. Setelah itu konten required. Udah ya, 3 aja ya. Post request. Nah, di post model jangan lupa post kita tambahkan guarded ya, protected. Kemudian untuk date dan juga slug ya, slug ini kita bisa menggunakan seperti ini. Slug kita membutuhkan helper dari Laravel, str slug dari title. Jangan lupa untuk import kelasnya, pilih yang Illuminate Support SDR. Nah, untuk date nya kita perlu juga pakai carbon. Jangan lupa import juga, pilih yang carbon ini. Setelah itu return redirect, route post index with jadi ini tadi ini ya, ini itu maksudnya seperti apa. Nah, kita akan coba ya di sini ya. Kita bisa menggunakan PHP Artisan Tinker. SDR
slug. Misalnya di sini Laravel, misalnya judulnya adalah Laravel with Alpine.js. Nah, jadi nanti slugnya nilainya seperti ini, Laravel dash with dash Alpine.js. Oke, mari kita coba. Laravel 8, kategori Laravel. Lorem ipsum bla 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 bla. Post add successfully added. Kita lihat di database-nya. Ini ya, ID, konten sudah bisa terisi. Oke, mari kita cek untuk validation-nya. Di sini tadi kita perlu menambahkan option value null select kategori. Ya, title bukan title ya, ini harusnya kategori nih, kategori required, title required, konten, ini konten kita belum tampilkan untuk errornya. Nah, ini tadi salah, ini kategori ID harusnya kategori ID, konten kita belum menambahkan ini. Nah, sekarang gimana misalnya kita sudah mengisi di sini ya, kita sudah isi banyak data di sini, misalnya jumlah inputnya banyak, kemudian ketika kita klik save ya datanya hilang semua. Ini kan tentunya kan merepotkan ya, seharusnya kan yang tidak error masih tetap tidak kosong seperti ini. Jadi kita bisa menambahkannya pada bagian value. Di sini ya, di value kita bisa menambahkan mulai helper alt title. Di sini juga alt konten. Oke, kita coba refresh. Ya, ini masih tetap ada ya. Nah, kemudian tambahan lagi konten. Konten ini kan karena sebuah blog tentunya kan harus ada minimal tulisannya berapa karakter. Misalnya minimal 100 karakter. Kita juga bisa menambahkan validasi lagi di sini. Konten min, kalau nggak salah min minimal misal 100 ya. Misal di sini kita sudah isi segini. Ya, ini ya, content must be at least 100 karakter. Seperti itu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Nah, di sini ada kekurangan juga, ini kan sudah diisi ya, tapi
ternyata tetap memilih yang pertama. Ini agak tricky. Nah, di sini kita perlu menambahkan if else. Jadi if all kategori ID ini sama dengan dolar kategori ID, ini akan selected. Undefined kategori ID, bukan ini ya, kategori ID seperti ini. Ya, sudah berhasil ya, tidak memilih yang atas lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, ini ada trik lagi sebenarnya di sini. Jadi misal di sini kolomnya itu banyak. Kalau ini kan masih sedikit ya, 1 2 3 4 5 yang perlu diisi. Jadi sebenarnya kita bisa menyingkatnya menggunakan request validated. Nah, kita coba dulu ya di ddam dd request validated. Ini artinya kita akan mendapatkan data yang sudah divalidasi, yang berhasil divalidasi. Kita ini hapus dulu saja yang min ini biar mempercepat. Nah, ini ya, title kategori ID, content ID, ini kan sebuah array. Nah, cuma di sini yang nggak ada kan dua ya, tadi apa, date sama slug. Kita bisa akalin, kita bisa simpan ini ke dalam sebuah variabel. Nah, ini misalnya di sini tidak perlu ada data yang diubah, artinya dari form itu langsung diproses di sini, tidak perlu kita mengubahnya lagi. Kalau di sini kan slug ini kan kita perlu memproses lagi ya ke dalam helper ini, string slug, dan juga date ini kan juga kita perlu memerlukan memerlukan library dari Carbon. Nah, misal ini semuanya itu diambil dari sebuah form, kita bisa langsung seperti ini, request validated. Jadi ini lebih meringkas dan juga lebih cepat tentunya. Nah, cuma di sini ini kan kita tidak dari form. Caranya gimana? Caranya kita bisa menyimpan dulu misalnya ke dalam variabel data seperti ini. Nah, kemudian kita perlu menambahkan dua data kan. Yang pertama slug, value-nya ini. Yang kedua dolar data date, ini pakai sama dengan, bukan arrow, value-nya adalah ini. Nah, ini bisa kita ganti dengan dolar data. Gimana, lebih simpel kan? Jangan lupa hapus ini tanda ininya. Ya, kita coba ya, kita coba. Ya, berhasil ya. Kita cek di sini. Oke, sudah berhasil. Nah, itulah tips dari saya agar lebih mempercepat saat misalnya kita menemukan form yang inputannya banyak. Kita bisa menggunakan request validate.
Cuma di sini syaratnya harus menggunakan validasi. Kalau bukan validasi ada juga sih request only. Jadi request only apa saja yang akan kita ambil, misalnya request only slug date. Kalau misalnya request all kan kita juga mengambil metodenya apa, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menampilkannya di tutorial selanjutnya ya, untuk delete dan juga untuk editnya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan kalian paham apa yang saya jelaskan.